Bapak Ibu semuanya. Di pagi hari ini Bapak Ibu, saya ajak untuk kita bersama-sama imani bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Saya ajak kita semua imani bahwa Roh Kudus mengalir di tempat ini. Saya ajak imani bahwa akan terjadi lawatan besar di pagi hari ini. Marilah kita buka hati kita, bila Roh-Mu Tuhan yang menjamah setiap kami.
jatuh padamu Tuhan. Berserah di hadirat. Kau yang ambil alih kami. Ambil alih seluruh hidupku di atasmu. Cuma saja memuji buat Tuhan. Ku buka seluruh hidup kami Tuhan. Seluruh hidup Yesus di altar-Mu menyembah. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan berserah di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Di altar-Mu, di altar-Mu menyembah. Di altar-Mu
Kudus tercurah Tuhan. Roh Kudus-Mu ada Tuhan di tempat ini Tuhan. Kuasa-Mu mengalir Tuhan. Yesus Tuhan, ya Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan luar biasa. Kami merasakan lawatan-Mu Tuhan luar biasa Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan memenuhi tempat ini Tuhan. Ya Yesus Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan mengalir dengan dahsyat Tuhan di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan, di hari-hari kami Tuhan, kami terus Tuhan merasakan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami terus Tuhan merasakan hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau yang selalu jaga hati kami Tuhan, untuk bisa fokus terus kepada Tuhan. Ya Bapa, kami akan terus Tuhan memuji menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Kau yang tetap Tuhan bertahta Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam nama-Mu. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Boleh beli sorak-sorak lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Masih tetap berdiri ya Bapak Ibu. Masih semangat Bapak Ibu semua? Amin ya. Kita harus semangat dong. Karena Roh Kudus tercurah secara dahsyat di tempat ini, memenuhi setiap umatnya. Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini hari apa Bapak Ibu? Hari inilah harinya Tuhan
cinta. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Sekali lagi Bapak Ibu semua, anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, Nyata kuasanya. nyata kuasanya, Katakan dengan iman kita. nyata kuasanya. Beri sorak-sorai terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Dipersilahkan untuk Bapak Ibu kembali duduk. Dan sekarang mari kita biarkan lagi Roh Kudus bekerja. Biarlah Roh Kudus yang bertata. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan lembut, menolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi.
bertata Tuhan, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku, kaulah yang kami perlu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Kau yang siapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, amin. Ya, shalom Bapak kasih Tuhan. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, sekali lagi kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk hari ini, kesempatan yang masih Engkau berikan, mana kami bisa berkumpul bersama-sama, beribadah secara onsite maupun juga secara online. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam tanah hati kami yang baik, yang subur dan berbuah hingga 100 kali ganda. Tolong mampukan juga hamba-Mu bisa menyampaikan tepat seperti apa yang Kau ingin sampaikan. Segala pujian hanya bagi-Mu selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita bersyukur Tuhan baik, tidak pernah berubah, selalu baik dalam hidup kita. Nah, saudara kasih Tuhan, hari ini saya mau ajak kita melihat tentang karya Roh Kudus dalam persatuan umat Tuhan, mempersatukan tubuh Kristus. Saudara kasih Tuhan, kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, kita bisa menemukan bahwa Allah Roh Kudus adalah satu pribadi yang berkuasa, yang dinamis, yang bergerak, yang bertindak dan terus berkarya dalam hidup umat pilihan Tuhan. Alkitab juga mencatat ada begitu banyak karya yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup umatnya, dalam hidup orang percaya. Ada beberapa contoh, misalnya karya Roh Kudus apa? Memberikan kuasa untuk kita bisa jadi saksi. Artinya kita bisa hidup berbeda dari dunia, sehingga orang melihat Kristus ada nyata dalam hidup Anda dan saya. Di kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu dan kamu akan menjadi saksiku. Kemudian apalagi karya Roh Kudus memberikan penghiburan kepada kita umatnya. Artinya memberikan kita semangat, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan saudara untuk bisa hidup setia dan memuliakan nama Tuhan. Yohanes 14 ayat 26 berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang dikatakan Tuhan, firman Tuhan memberi kita semangat, kekuatan, penghiburan buat kita semua. Nah, dari sekian banyak karya Roh Kudus, hari ini kita akan secara khusus melihat satu karya Roh Kudus, yaitu dalam persatuan tubuh Kristus, dalam persatuan anak-anak Tuhan. Apa yang Dia kerjakan di sana, saudara? Mari kita akan membuka Alkitab kita akan baca 2 ayat dari Galatia pasal yang ke-5, ayat yang ke-22 sampai yang ke-23. Galatia pasal yang ke-5 ayat 22 dan ayat yang ke-23. Saya ajak kita semua baca 2 ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, saudara, dari ayat-ayat tadi, 2 ayat tadi kita bisa melihat bahwa salah satu karya Roh Kudus dalam hidup umatnya, termasuk tentu saja Anda dan saya, yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu melalui hidup kita, Ia akan menciptakan satu kondisi, satu atmosfer yang baik,
di mana persatuan itu bisa tumbuh dengan subur, di mana persatuan itu bisa terjadi di dalam tubuh Kristus, saudara. Nah, bagaimana caranya Dia menciptakan satu kondisi yang baik itu? Dengan memunculkan yang kita kenal dengan buah roh, saudara. Yang kita dengar dengan buah roh. Apa itu buah roh? Buah roh ini berbicara tentang perubahan sifat, perubahan karakter-karakter dari hidup kita. Sifat kita yang lama, karakter kita yang tidak baik, sifat kita yang tidak baik akan dirubah oleh sifat-sifat Kristus. Ya, sifat-sifat Kristus ini merupakan buah roh tadi, saudara. Akan menggantikan karakter kita atau sifat kita yang lama. Nah, ketika terjadi perubahan karakter dalam hidup Anda, dalam hidup saya, dalam hidup umat Tuhan, maka karakter baru inilah yang akan membuat yang namanya persatuan itu lebih mudah terjadi dalam hidup umat Tuhan. Yang namanya persatuan akan tercipta di sana dalam hubungan antar anak Tuhan sebagai satu tubuh Kristus. Nah, yang menarik begini, kalau kita perhatikan Galatia 5 ayat 22 dan 23, ayat-ayat ini sebetulnya memang sangat kental dengan nuansa persatuan, saudara. Sangat kuat dengan nuansa persatuan. Contohnya adalah kalau kita baca tadi di ayat 22, di sana dikatakan buah roh, ya, dikatakan buah roh, kata tunggal, tidak buah-buah roh, hanya satu, yaitu buah roh. Dalam bahasa aslinya pun memang artinya hanya satu saja, satu buah saja. Ini merupakan gambaran akan kesatuan, saudara, hanya satu aja dalam karya Roh Kudus. Kemudian jika kita nanti akan lihat karakter-karakter yang akan Roh Kudus kerjakan dalam hidup seseorang, maka dampaknya akan menuju kepada terciptanya persatuan antara yang satu dengan yang lain. Karena itu hari ini saya mau ajak kita melihat satu persatu isi dari buah roh tadi dan bagaimana dampaknya dari karya Roh Kudus ini untuk menciptakan persatuan melalui perubahan karakter, ya, orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, yang pertama, saudara, isi dari buah roh adalah kasih. Tapi buah roh ialah kasih. Nomor satu isinya adalah kasih. Kasih di sini dipakai kata agape dalam bahasa aslinya. Ini berbicara tentang kasih yang tidak egois. Ini bicara tentang sifat kasih Tuhan yang rela berkorban untuk terjadinya salah satunya persatuan, saudara. Berkorban untuk salah satu tujuan utamanya terjadi persatuan. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus merelakan dirinya karena kasihnya, saudara, untuk mempersatukan. Mempersatukan apa? Mempersatukan kita dengan Tuhan dan juga mempersatukan kita di dalam Tuhan, saudara. Itu karya Tuhan. Ketika dia mati karena kasihnya, maka dia mempersatukan kita dengan Tuhan dan mempersatukan kita di dalam Tuhan, saudara. Nah, saudara, jika dalam hidup orang percaya ada sifat seperti ini, maka tentu saja yang namanya persatuan akan lebih mudah terjadi. Karena orang yang punya agape dalam hidupnya, punya karakter kasih Allah dalam hidupnya, akan punya kerelaan untuk berkorban bagi orang lain. Akan punya kerelaan untuk saling berkorban bagi anak Tuhan yang lain, bagi sesamanya, saudara. Nah, menariknya gini, kata agape itu ternyata juga punya arti love feast, saudara. Love feast atau artinya adalah pesta kasih. Itu kata arti lain dari agape adalah love feast, pesta kasih. Karena itu mungkin Anda pernah dengar istilah perjamuan kasih, saudara. Ya, mungkin pernah dengar istilah ini. Perjamuan kasih ini menggambarkan apa? Kerelaan berkorban untuk orang lain. Kita datang bawa makanan, bawa minuman, lalu dimakan yang lain, saudara. Saling melayani, saling berkorban. Nah, itu sebetulnya asalnya dari sini, dari agape, love feast, saudara. Nah, bayangkan kalau hidup anak-anak Tuhan penuh dengan pesta kasih, saudara, penuh dengan pesta kasih Allah, maka tidak akan ada lagi yang namanya suka bertengkar. Tidak akan ada lagi yang namanya suka menyakiti, suka melukai dengan sengaja. Karena semuanya hidup penuh dengan kasih yang saling melayani, rela berkorban bagi yang lain. Dan Alkitab memberikan kepada kita contoh dari pesta kasih ini, saudara. Ditunjukkan dalam cara hidup jemaat Tuhan yang pertama. Mari saya ajak kita lihat di Kisah Rasul
Fatsal yang kedua, ayat yang ke-44 sampai yang ke-46. Kisah Rasul pasal 2 ayat 44 dan ayat yang ke-40 sampai 46. Ini judul perikopnya adalah cara hidup jemaat pertama. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap apa? Bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu apa? Membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 46, dengan bertekun dan dengan sehati, saudara. Mereka ngapain? Berkumpul jadi satu, saudara. Tiap-tiap hari dalam bait Allah. Apa yang mereka lakukan? Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, berkorban, saudara. Dan apa? Makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Kalau saudara perhatikan di dalam jemaat pertama, ini erat banget saudara dengan yang namanya persatuan. Ada kata bersatu, ada kata bersama, ada kata sehati, ada kata berkumpul bersama dengan gembira, saudara. Ini love feast, saudara. Ini adalah pesta kasih. Dan yang menarik kalau Anda baca tadi ini di Kisah Rasul Fatsal yang kedua, bagian paling akhir adalah ini, 44 sampai 46, pesta kasih. Dan kalau Anda baca Fatsal yang kedua, di bagian pertama, apa terjadi? Pentakosta, saudara. Fatsal 2 dari Kisah Para Rasul ini diawali dengan pencurahan Roh Kudus. Hasilnya apa di akhir? Love feast, saudara. Pesta kasih terjadi. Ada perubahan karakter terjadi. Ya, ada sifat ilahi yang kemudian keluar dari hidup anak-anak Tuhan yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi saudara kasih Tuhan, isi buah roh yang pertama yang akan sifat Allah ini akan memunculkan persatuan adalah kasih, saudara, agape. Yang pertama itu. Yang kedua, ya buah roh adalah kasih. Yang kedua adalah sukacita. Ya, sukacita. Isi kedua adalah sukacita. Kata sukacita bahasa aslinya adalah cara. Cara, C-H-A-R-A, bacanya adalah kar'ah, saudara. Kar'ah. Nah, kata kar'ah atau cara ini berarti kegirangan, sukacita, dan kegembiraan, saudara. Yang menarik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata cara atau kar'ah ini bukan berbicara tentang sekedar sukacita. Tetapi kata cara ini punya arti sumber sukacita, saudara. Jadi bukan sekedar sukacita, tapi cara adalah sumber sukacita. Itu yang Tuhan Yesus kerjakan, sifatnya, sumber sukacita. Jadi karya Roh Kudus ini berbicara tentang sukacita yang tidak dipengaruhi kondisi yang di luar, saudara. Ini sukacita yang memancar dari dalam dan mempengaruhi yang di luar. Yang memancar dari dalam dan mempengaruhi orang lain. Ini yang membedakan antara sukacita Allah dengan sukacita dunia. Sukacita dunia pada umumnya itu dipengaruhi oleh kondisi yang di luar. Misalnya sehat, uangnya banyak, saudara. Ya, harta melimpah, tahtanya tinggi, jabatannya tinggi, saudara. Ya, bisa pergi jalan-jalan misalnya, bisa berlibur ke luar negeri, ya saudara. Sukacita, karena apa yang di luar, ketika itu hilang, sukacitanya juga hilang, saudara. Tapi beda dengan sukacita Tuhan. Sifat sukacita Tuhan adalah sumbernya memancar dari dalam, keluar. Tidak hanya mempengaruhi dirinya, tetapi mempengaruhi orang-orang di sekitarnya, mempengaruhi kondisi orang yang di sekitarnya. Saudara mungkin pernah ingat ada lagu yang sudah lama, yang nyanyinya gini, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Yang terjadi apa? Ku menari dan bersuka, pujihu di setiap waktu, tidak peduli keadaannya. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Lagu ini betul saudara, ini bicara tentang sungai sukacita yang ngalirnya di dalam, bukan sungai sukacita mengalir ke dalam, bukan saudara. Ini sungai sukacita yang mengalir di dalam kita, saudara.
Ini yang disebut dengan cara tadi. Anak Tuhan yang sukacitanya bukan dari luar, tapi dari dalam, memancar. Ada satu ayat yang bagus sekali di dalam Amsal 15 ayat yang ke-15. Amsal 15 ayat 15 berkata, hari orang yang berkesusahan, buruk semuanya. Ya, hari orang berkesusahan, buruk semuanya. Tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Saudara, sukacita ini punya sifat kayak kasih tadi. Love feast, pesta kasih. Sukacita juga ya. Dia punya yang namanya pesta sukacita. Hatinya selalu berpesta. Tidak dipengaruhi oleh yang di luar, tapi hatinya selalu penuh dengan sukacita, memancar keluar. Sehingga seperti pesta perayaan akan kebaikan Tuhan, akan harapan dari Tuhan, akan kekuatan daripada Tuhan. Gak susah saudara, karena ada sukacita Allah yang terus memancar dari kehidupannya, mempengaruhi orang-orang di sekitarnya saudara. Ini adalah cara. Bapak Ibu dikasih Tuhan, menurut penelitian dari para ahli di dunia ini, ditemukan bahwa ada dua sifat yang mudah menular dari satu orang kepada orang lain, saudara. Yang pertama adalah menguap atau bahasa Jawanya angop, ya saudara. Wah, nah itu menurut penelitian itu menular. Kalau kita lihat orang menguap, kita bisa ketularan menguap pada saat itu juga. Menguap itu adalah tanda apa sebetulnya? Tidak hanya ngantuk, saudara. Menguap itu tanda kelelahan, juga bisa tanda ngantuk, tanda bosan, dan tanda bahwa otak memerlukan oksigen lebih. Otak juga tanda menurunkan suhu otak, saudara. Itu orang akan menguap. Itu menular. Yang kedua yang menular adalah ketawa, saudara. Kalau kita lihat orang ketawa, itu biasanya nular. Ya, lihat orang ketawa biasanya nular, saudara. Nah, saya mau ajak kita coba ya, saudara. Benar nggak sih yang namanya ketawa itu menular? Betul ya? Kita coba ya. Saya minta tolong bantuan singernya yang laki-laki. Bisa maju ke depan. Kita mau buktikan nih, penelitian ini oleh para ahli, betul atau tidak yang namanya ketawa itu menular. Kita akan minta singer laki ini, yang perempuan mau ikut nggak? Oh mau ikut? Mau ikut? Oh mau ikut, ya udah sekalian. Ya katanya singernya ulang tahun soalnya saudara. Ayo silahkan singer bisa maju ke depan. Mic-nya tolong dihidupkan Pak Sam. Mereka akan kasih contoh kepada kita bagaimana cara ketawa yang baik, benar dan penuh sukacita, saudara. Ya. Oke, silakan tunjukkan ke jemaat bagaimana tertawa yang baik dan benar dan penuh sukacita di sebelah sini. Jangan ngumpet di belakang saya. Maju. Silakan. Ya. Baik, silakan ditunjukkan ke jemaat cara ketawa yang baik, benar dan penuh sukacita. 1, 2, 3. Nah itu. Aneh ya. Coba sekali lagi. 1, 2, 3. Nah, saudara. Anda lihat tuh beberapa saudara sudah mulai senyum-senyum kan? Nah, saudara. Berarti betul ya ketawa menular ya. Oke, terima kasih singer bisa duduk kembali. Berikan tepuk tangan untuk singer-singer kita. Nah, saudara. Iya, ketawa itu nular. Ya, meskipun masker saudara menutupi tapi mata saudara mulai gitu ya, saudara. Mulai tertular dengan sukacita. Nah, tapi pertanyaannya gini, 2 hal menular. 1 menguap, 1 ketawa. Mana yang lebih sering kita tularkan sama orang lain, saudara? Menguap, tanda bosen, tanda kita lelah, ngantuk, capek, bete, saudara, kurang semangat. Apakah itu yang sering kita tularkan sama orang lain hari-hari ini? Pada istri kita, suami kita, anak kita, orang-orang di pekerjaan kita. Apakah itu yang sering keluar dari hidup kita? Bosen, masa depan jelek, ekonomi jelek, semua jelek, saudara. Atau kita seperti ini, orang yang nularkan sukacita, positif, semangat, iman, saudara, kegembiraan, hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun, saudara. Tapi satu hal yang pasti,
Seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan punya cara ini. Sukacita yang memancar keluar dan menjadi berkat, saudara. Sukacita yang memancar keluar dan mempengaruhi orang lain, saudara. Saya berdoa itu terjadi dalam hidup kita. Dan kalau kita lihat kembali kisah Rasul 2 ayat 46, di mana umat Tuhan tadi dipenuhi dengan Roh Kudus, ada kasih di sana. Di sana dikatakan bahwa mereka berkumpul dengan gembira. Ada sukacita di sana, saudara. Ada cara di sana yang mereka tularkan antara yang satu dengan yang lain. Ya, saudara. Jadi yang kedua, sifat Tuhan, dia akan membuat persatuan terjadi. Adalah sukacita. Saudara, orang kalau sukacita nggak akan mikirin kejelekan orang, saudara. Orang lagi sukacita nggak akan ngomongin jeleknya orang, nggak akan gosipin orang. Orang lagi sukacita nggak akan buat perpecahan, saudara. Ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, buah roh isinya adalah damai sejahtera. Damai sejahtera bahasa aslinya adalah eirene. Eirene, saudara, eirene. Bacanya eirene, saudara. Itu eirene. Ini kalau ada teman saudara punya nama Irene, nah itu saudara, artinya damai sejahtera. Nah, menariknya adalah kata eirene itu tidak hanya berarti damai untuk kita secara pribadi. Tetapi kata eirene itu juga berarti damai dalam keserasian, damai dalam keharmonisan, yang berbicara tentang hubungan antara seorang anak Tuhan dengan anak Tuhan yang lain, antara seorang manusia dengan manusia yang lain. Ketika ada seorang yang penuh dengan Roh Kudus, maka yang muncul dalam hatinya bukan perseteruan, yang muncul dalam hatinya bukan percideraan, tapi bagaimana supaya tercipta harmoni, bagaimana supaya tercipta keserasian dengan tubuh Kristus lain yang tidak sama, yang berbeda. Gimana supaya bisa serasi, supaya bisa harmonis. Misalnya saudara, pemain musik di sini main saudara, tanpa janjian, enggak tahu lagunya apa, pokoknya langsung main aja. Saya percaya akan berantakan saudara. Ada yang main di kunci A, ada yang main di kunci bass, ada yang main di kunci C, ada yang main di kunci E mungkin saudara. Akan bertabrakan. Karena itu mereka perlu latihan. Supaya apa? Ada harmonisasinya, ada keserasiannya. Kuncinya apa? Beatnya gimana? Variasinya apa? Mainnya gimana? Ada breaknya enggak? Nah saudara, nah itu menciptakan harmoni itu seperti itu, menciptakan keserasian. Ketika main bunyinya beda-beda, tapi harmonis, berbeda-beda tapi serasi. Nah itu namanya eirene, saudara. Nah jika ada eirene di dalam tubuh Kristus, tentu persatuan akan terjadi. Karena orang-orang yang penuh dengan damai sejahtera, yang diusahakan itu keharmonisan, bukan perpecahan. Yang diusahakan adalah keselarasan. Ya, bukan gimana menyakiti dia, bukan gimana supaya dia nurut sama saya, tapi bagaimana supaya kita bisa berjalan bersama dengan harmonis. Itu eirene. Nah, ada satu hal yang perlu jadi perhatian kita, yaitu begini saudara. Satu hal atau hal pertama yang seringkali dicuri dari hidup anak-anak Tuhan itu seringkali bukan kasihnya, tapi sukacitanya. Ketika sukacitanya hilang, ya misalnya sukacita pelayanan bersama hilang, sukacita ibadah bersama hilang, sukacita berkumpul dengan anak-anak Tuhan hilang, saudara. Ketika sukacita hilang, berikutnya yang hilang adalah eirene, saudara. Damai sejahtera akan hilang, karena dua hal ini gandeng geret. Ketika damai sejahtera hilang, maka keinginan untuk menciptakan suasana yang selaras, harmonis juga hilang. Dan ketika itu terjadi, perpecahan akan mulai muncul, saudara. Karena itu penting anak Tuhan menjaga hati agar tetap bersukacita, tetap damai sejahtera. Amin, saudara. Bilang kanan kiri saudara, tetap bersukacita dan damai sejahtera. Haleluya. Yes, saudara. Jadi yang ketiga itu saudara, damai sejahtera menciptakan persatuan. Yang keempat adalah buah roh itu kesabaran. Keempat kesabaran. Bahasa aslinya adalah makrotumia. Makrotumia. Karya Roh Kudus itu memunculkan sifat sabar, saudara. Pertanyaannya, kapan kesabaran itu dibutuhkan? Apakah ketika tidak perlu menunggu, kesabaran dibutuhkan? Tidak, saudara. Kesabaran itu dibutuhkan ketika kita harus menunggu, menanti, saudara. Apa yang dinantikan? Perubahan. Nanti perubahan belum terjadi, butuh kesabaran. Menantikan jawaban doa belum terjadi, butuh kesabaran. Menantikan giliran kita dari Tuhan kok belum terjadi, butuh kesabaran, saudara.
Ketika menghadapi sesuatu yang kita kurang suka, yang membuat kita marah, kita butuh kesabaran. Yang membuat kita sedih, sabar, saudara, butuh kesabaran. Yang membuat kita kecewa, butuh kesabaran. Di hal-hal seperti inilah kesabaran itu diperlukan. Kata kesabaran dalam bahasa Inggris salah satunya disebut dengan long suffering, saudara. Atau terjemahan letterleknya adalah lama menderita. Ya, tahan dalam penderitaan. Karena memang seringkali kesabaran itu diperlukan ketika penantian akan sesuatu yang baik terjadi, belum terjadi, saudara. Ya, kok persatuan belum terjadi? Butuh kesabaran, saudara. Ketekunan, saudara, sampai itu terjadi. Nah, saudara, kesabaran ini tentu saja sangat dibutuhkan dan sangat berguna dalam hubungan dengan orang lain, saudara. Karena kesabaran itu mencegah perpecahan dan kerusakan terjadi. Saya tolong tanya kepada saudara, berapa dari saudara hari ini yang datang yang sudah menikah, coba angkat tangan. Yang sudah menikah, coba angkat tangan. Enggak dikerjani, saudara. Ya, oke, yang sudah menikah. Saya tanya, siapa dari saudara yang sudah menikah dan setuju bahwa dalam pernikahan tetap diperlukan yang namanya kesabaran? Coba angkat. Nah, saudara, kita menikah itu dengan orang yang kita cinta loh, saudara. Hidup tiap hari dengan dia, kita kenal dia dengan baik. Tapi ketika ditanya butuh kesabaran enggak? Tetap butuh kesabaran. Misalnya apa? Tidurnya ngorok, saudara. Ya kita jadi aduh enggak bisa tidur, ngorok. Misalnya apa? Enggak rapi orangnya, tengslengkrah. Barangnya di mana-mana kesebar. Salah satunya saya, saudara. Tengslengkrah itu. Puji Tuhannya istri saya rapi. Jadi aman, saudara. Ya, lalu apa? Sering lupa. Udah janji lupa, saudara. Apalagi terlalu cuek, gak peduli. Apalagi egois, apalagi cerewet, saudara. Ngomong terus rak barbar, saudara. Dari A sampai segini, dari semenjak terbitnya matahari sampai pada terbenamnya terus. Ngomong terus, saudara. Itu butuh kesabaran, saudara. Apalagi emosian, ngamuan, saudara. Apa-apa tersinggung. Nah, butuh kesabaran. Nah, bayangkan, saudara, dengan orang yang sudah menikah aja, yang kita cinta nih, ya, yang hidup bersama, kita perlu kesabaran. Apalagi dengan anggota tubuh yang lain, yang tidak kita kenal dengan baik lagi proses, yang tidak bersama-sama sepanjang hari. Jadi sebetulnya dalam hidup ini, ya dalam hubungan kita dengan orang lain itu perlu dua jenis kesabaran. Perlu apa? Dua jenis kesabaran. Yang pertama adalah sabar. Yang kedua, suabar, saudara. Coba bilang kanan kirinya, kita perlu dua jenis kesabaran. Dua jenis kesabaran. Yang pertama, sabar. Yang kedua, suabar. Nah, ngomongnya kok kayak dari hati banget gitu ya, saudara. Sabar gitu ya, saudara. Nah, saudara, jadi tapi satu hal yang perlu kita ingat gini. Sabar, apalagi yang sabar terhadap orang lain, itu tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita akan sering bilang, kok enak, sabar terus. Sakitnya tuh di sini, gitu. Kok enak kayak gitu terus, aku kon sabar terus, saudara. Karena itu memang sabar itu perlu pertolongan Roh Kudus. Makanya Tuhan tahu itu jadi buah roh, saudara. Itu jadi sifat yang dikerjakan oleh Roh Kudus, saudara. Kesabaran ilahi. Sehingga kita bisa gak cuma sabar, tapi bisa sabar. Karena ada Roh Kudus, saudara. Dan ini akan membuat persatuan terjaga. Ya, jadi itu yang keempat, saudara. Sabar. Yang kelima adalah kemurahan. Kemurahan itu adalah bahasa aslinya adalah Kristotes. Kemurahan di sini berbicara tentang sikap punya belas kasihan kepada orang lain. Misalnya kalau kita lihat orang susah, orang butuh, maka orang yang punya sifat kemurahan ini akan dengan murah hati dia bergerak menolong. Dengan murah hati dia bergerak membantu. Dengan murah hati dia bergerak untuk berbuat sesuatu kepada orang itu dengan dasar belas kasihan, kemurahan. Kalau Anda baca dalam Alkitab, contohnya adalah
perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus yang judulnya seorang Samaria yang murah hati, yang menolong orang yang dirampok, dia menolong orang itu, dibiayai penyembuhannya, saudara, padahal nggak kenal bangsa yang berbeda, tapi dia menunjukkan kemurahan. Nah itu Kristotes, saudara, itu Kristotes seperti itu contohnya. Itu yang kelima. Yang keenam adalah kebaikan. Ya, 5 kemurahan, 6 kebaikan. Kebaikan bahasa aslinya adalah agathosune. Ini berbicara tentang sifat suka melakukan hal-hal kebaikan, atau dapat juga kita artikan sebagai orang yang suka melakukan hal-hal yang berguna dan bernilai mulia. Kalau sifat ini muncul dalam hidup kita sebagai bagian dari buah roh, maka orang yang hidupnya punya sifat ilahi ini akan lebih banyak fokus melakukan apa yang berguna, yang benar, yang positif, berkenan di hadapan Tuhan, dan menghindari, bahkan dengan tegas dia akan menolak untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna, tidak benar, tidak berkenan di hadapan Tuhan, negatif, jahat. Dia akan dengan tegas berkata no untuk hal-hal yang jelek, untuk hal yang tidak baik. Contoh dari kata agathosune ini adalah ketika Tuhan Yesus membongkar orang yang jualan di depan bait Allah. Ya, ambil cambuk tali, dipukul, semua meja dihancurkan. Karena apa? Buat dia itu tidak benar. Buat dia itu salah. Dan Tuhan Yesus tidak pernah kompromi dengan kesalahan, dengan dosa, dengan hal yang jahat. Ya, dengan tegas dia berkata, dia bongkar semua, berkata jangan lakukan ini. Yaitu agathosune, saudara. Itu buah roh. Yang ketujuh adalah berikutnya, saudara, kesetiaan. Bahasa aslinya adalah kata pistis. Ya, kesetiaan, pistis. Kata pistis ini sebetulnya juga berarti iman atau sikap percaya kepada Tuhan dan juga sesama. Kata pistis, iman atau kepercayaan kepada Tuhan dan orang lain ini berbicara bukan percaya karena dengar omongan orang. Misalnya, di sana makanan enak. Oh ya, oke, aku percaya itu makanan enak. Enggak, saudara. Kata pistis, kepercayaan, iman ini, saudara, ini adalah kepercayaan yang muncul karena adanya relasi yang dibangun dari waktu ke waktu. Dari waktu ke waktu. Kepercayaan yang terjalin karena relasi ini makin lama makin kuat. Akhirnya menimbulkan iman atau kesetiaan yang percaya bahwa orang itu bisa diandalkan. Kenapa kok kamu tahu? Aku pengalaman, kenal dia dengan baik. Ya, ini sifat yang penting untuk persatuan, saudara. Juga dalam relasi kita dengan Tuhan. Kenapa anak Tuhan gak percaya sama Tuhan? Gak punya relasi. Itu alasan paling besarnya itu. Kenapa anak Tuhan gak bisa beriman pada Tuhan? Gak punya hubungan dengan Tuhan. Makanya ketika Tuhan bilang sesuatu dia gak percaya, saudara. Kenapa? Gak punya relasi dengan Tuhan, saudara. Juga dengan orang lain. Kalau kita punya relasi dengan seseorang, kita bisa punya satu kepercayaan. Misalnya, janjian sama seseorang, teman baik saudara, jam 7. Ya, lalu ketika istri saudara ngajak, mau berangkat jam berapa? Kita berangkat 6:30. Loh, kenapa kan janjiannya ketemu jam 7? Orangnya on time. Saya kenal banget tuh orangnya on time. Tapi di orang yang lain mungkin janjian jam 7, berangkat jam berapa? Nantilah 7:30 baru berangkat. Loh, kenapa? Saya kenal orangnya itu jam karetnya karet panjang banget. Janjian jam 7 ya datang 9:30 mungkin. Nah, karena relasi, kenal, percaya sifat orang itu, saudara. Seperti juga kalau kita kenal dengan Tuhan. Tuhan itu pasti tolong. Dalam segala hal gak enak, belum jawab, percaya Tuhan pasti tolong. Kok tahu? Lah, aku kenal Tuhan. Ya, seperti Daud kan seperti itu, saudara. Kenal Tuhan dengan baik. Nah, saudara kasih Tuhan, dan ini tentu saja akan menciptakan persatuan. Kalau satu dengan yang lain saling percaya, bisa diandalkan, persatuan yang kuat pasti terjadi. Bayangkan gini, kalau ada satu orang tidak percaya kepada orang lain, lalu melayani ibadah sendirian, dia jadi asas sendiri, dia jadi WL sendiri, dia jadi singer, dia main musik sendiri, dia khotbah sendiri. Kenapa? Karena gak percaya kepada orang lain. Ya pasti akan sangat kerepotan, saudara, dan gak maksimal. Tapi kalau kita percaya kepada orang lain, oh ada yang jadi asas, baguslah pastilah di sana. Ada yang jadi multimedia, percayalah Ariel pasti keluarin ayat.
ada yang main musik, percayalah si Susan pasti mainnya bagus, ada yang main bass, ada yang main drum, mereka bisa diandalkan. Nah, terjadi persatuan di sana. Itu kesetiaan, saudara. Itu pistis, itu seperti itu. Setia, percaya, bisa diandalkan. Yang kedelapan adalah lemah lembut, atau bahasa aslinya prautes. Prautes ini adalah kemauan untuk tunduk pada kehendak Allah dan kemauan untuk diajar. Kemauan untuk tidak sombong menerima pengajaran, mau berubah menjadi lebih baik. Ini juga sifat penting dalam menjaga persatuan. Misalnya kita sedang marah kepada orang lain. Lalu Tuhan berkata melalui pengajaran firman, ampuni orang yang bersalah kepadamu. Orang yang tidak punya sifat lemah lembut menolak untuk mengampuni, saudara. Dia akan tetap marah, tidak mau belajar melakukan firman, dia menolak pengajaran firman Tuhan. Tapi kalau buah roh ini keluar, ya sifat ilahi lemah lembut ini keluar, orang ini akan berubah. Dia akan mulai, ya sudahlah kita belajarlah ngampuni orang itu. Ya wong disuruh Tuhan. Ya belajar, punya sifat lemah lembut. Mau belajar mengampuni kesalahan saudaranya, mau diajar oleh firman Tuhan. Nah itu hati lemah lembut, saudara. Mau merendahkan diri untuk berubah, menerima pengajaran, mengikuti kehendak Tuhan, bukan mengikuti kehendaknya sendiri. Nah itu sifat lemah lembut itu seperti itu. Dan itu juga pasti akan mendukung persatuan. Bayangkan kalau semua anak Tuhan fokus hidupnya, hatinya melakukan firman, ya pasti persatuan terjadi. Lemah lembut, mau belajar dan mau belajar. Lalu yang terakhir, yang ke-9 adalah penguasaan diri. Yang ke-9, ini jam 9 pas, saudara. Yang ke-9, penguasaan diri. Kata ini dipakai kata egrateia. Egrateia. Arti kata egrateia adalah mampu punya kuasa atau otoritas untuk mengarahkan, memerintah, atau melarang diri sendiri, terutama terhadap nafsu, keinginan, kegemaran, amarah, hasrat, emosi, kecanduan, egoisme, baik dalam sikap maupun perkataan. Istilah mudahnya apa? Bisa menahan diri dan menguasai diri dengan baik. Kadang yang namanya pengendalian diri ini tidak menyenangkan dan mungkin memunculkan rasa terpaksa. Ya, mengatakan menghindari hal-hal yang enak yang sebetulnya kita dagingnya merasa nyaman, menyenangkan. Tapi pengendalian diri ini adalah sebuah kebijaksanaan, saudara, yang dampaknya akan memampukan kita untuk mengatasi banyak tantangan, mengalahkan kebiasaan buruk, membuat kita efektif sebagai anak-anak Allah, dan tentu saja mendukung terjadinya persatuan dalam tubuh Kristus. Satu contoh yang paling gampang mungkin kita temui dalam hidup adalah mengendalikan mulut. Mengendalikan mulut, keluar maupun ke dalam itu sama baiknya, saudara. Ya, keluar bicara tentang perkataan, ke dalam bicara tentang makanan, saudara. Kalau itu dikendalikan, hasilnya sama baiknya, saudara. Mulut yang dikendalikan akan menolong terjadinya persatuan, memberikan nasihat yang baik, nasihat bijaksana. Bahkan mungkin kalau marah ditahan supaya jangan melukai, saudara. Diempat istilahnya, saudara, dikendalikan. Ya, tetapi mulut yang tidak dikendalikan bisa menyebabkan perpecahan. Betul kan, saudara? Berapa banyak perpecahan terjadi termasuk dalam tubuh Kristus karena ucapan, omongan yang gak enak, saling menyerang, saling menjelekkan, akhirnya menimbulkan pertengkaran. Jadi karena itu perlu penguasaan diri. Buah yang bukan buah ke-9 tapi isi yang ke-9 dari buah roh. Ya, jadi ada 9 tadi buah roh, saudara. Nah, sekali lagi kita perlu mengingat bahwa sifat buah roh, 9 sifat buah roh atau karakter dari roh ini adalah karya Roh Kudus dalam hidup kita. Bukan karena kita hebat dan kita kuat. Karena itu kalau kita mau punya ini, ya kita harus punya relasi dengan Roh Kudus. Kita harus punya hubungan yang dibangun dengan Roh Kudus secara kontinu hari demi hari, saudara. Karena itu saudara kasih Tuhan, mari izinkan Roh Kudus masuk dalam hati kita, bekerja dalam hati dan hidup kita, bangun relasi yang hangat, relasi yang intim dengan Tuhan,
agar 9 sifat buah roh ini mulai muncul dalam hidup kita dan menjadikan kita agen persatuan, saudara. Satu tubuh Kristus yang kuat, yang bersatu. Ya, amin, saudara. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami bersyukur Roh Kudus dengan karya-Mu yang luar biasa dalam tubuh Kristus menciptakan persatuan dan kesatuan dalam hidup kami dengan memunculkan buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Dan kami berdoa Roh Kudus, biarlah setiap kami memiliki relasi dengan Engkau yang intim, yang hangat, yang istimewa, sehingga buah roh ini akan muncul dalam hidup kami dan kami jadi agen-agen persatuan antara satu dengan lain, jadi satu tubuh Kristus yang bersatu, yang teguh, yang kuat, dan tentu saja memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, biar firman-Mu ini boleh jadi rema buat hidup kami semua. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita selama sepekan yang akan datang. Untuk informasi yang pertama, ibadah re-onsite kita minggu depan di tanggal 15 Mei 2022 masih akan diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Muda Samuel Lloyd Praitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir di dalam ibadah onsite dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Minggu depan di dalam ibadah re-onsite akan diadakan sakramen perjamuan kudus dan bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti sakramen ini secara online dapat terlebih dahulu menyiapkan roti dan anggur secara mandiri. Bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan nanti dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan dari pintu keluar gereja ketika nanti Bapak Ibu akan pulang. Kemudian kami kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu saudara sekalian untuk tetap menjalankan protokol kesehatan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan juga mengurangi mobilitas karena pandemi belum usai dan kita juga perlu tetap waspada untuk hasil lanjutan dari COVID-19 ini yang saat-saat ini mulai muncul, yaitu tentang hepatitis misterius ya. Jadi kita tetap perlu menjaga protokol kesehatan kita. Dan setelah menerima doa berkat, Bapak Ibu kami himbau untuk dapat segera pulang ke rumah masing-masing guna mencegah terjadinya kerumunan. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini dengan menerima doa berkat. Marilah kita bangkit berdiri bersama-sama untuk kita boleh dapat menerima berkat daripada Tuhan. Sungguh Tuhan kami bersyukur buat kasih-Mu dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kau yang memberikan Tuhan Roh Kudus-Mu ada di dalam hati setiap kami Tuhan. Sehingga kehidupan kami boleh menghasilkan buah bagi besar kemuliaan akan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, ketika kami boleh bersama-sama Tuhan mengakhiri ibadah hari ini, Kau yang mencurahkan akan berkat-berkat-Mu Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan. Bapak Ibu saya kasih, mari kita angkat kedua tangan kita, pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan memberikan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya untuk menerima berkat Tuhan katakan dengan iman bersama-sama. Amin.